Halo sahabat YouTube saya semua, kembali lagi di acara saya Musik, Ngobrol Itu Asik. Nah, hari ini saya akan mendatangkan seorang bintang tamu, seorang cewek. Nah, siapa dia? Masih penasaran? Tonton terus acara ini sampai habis. Baiklah, kembali lagi di Musik, Ngobrol Itu Asik. Nah, sekarang di sebelah kiri saya sudah ada Maha. Nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkapnya Putu Ayu Mahadewi. Oke, Putu Ayu Mahadewi. Ini asalnya dari mana? Saya berasal dari Singaraja, Buleleng, tapi sekarang tinggal di Renon. Oke. Nah, jadi saya mengundang Maha di podcast saya karena data atau informasi yang saya dapat, Maha ini adalah seorang mahasiswa tamatan S2 Undiksa Singaraja, benar? Ya, benar sekali. Tetapi uniknya adalah, ya ini adalah instruktur Zumba. Betul? Betul. Oke, ini yang sangat menarik. Kenapa lebih memilih menjadi seorang instruktur ketimbang dengan titel yang setinggi itu? Kenapa enggak mencari apa istilahnya menjadi dosen gitu? Baik, karena pertama hobi saya itu nari. Oke. Suka banget nari dari SMA. Terus habis itu karena sering banget ikut mama waktu SMP itu aerobik. Terus lama-kelamaan jadi ikut Zumba. Terus ngeliat kok kayak seru ya jadi instruktur Zumba. Akhirnya coba jadi instruktur, ternyata di situ selain giniin hobi, ternyata uangnya juga lumayan. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin nanti bisa jadi dosen kalau mungkin ada rencana dari Tuhan. Oke, oke. Berarti ntar lu. Sebelumnya jadi instruktur itu apakah langsung jadi instruktur? Apakah ada sekolahnya lagi atau gimana sih, biar penonton pada ngerti, karena kalau setahu saya jadi seorang instruktur itu pasti punya sertifikat. Ya, Bener ya? benar. Ya, bener ya. Nah, itu gimana sih jenjangnya untuk mendapatkan sertifikat tersebut, dan istilahnya apa ya, istilahnya diberikan wewenang untuk menjadi pengajar di beberapa gym. Nah, seperti coba bisa dijelaskan nggak biar para penonton paham juga. Nah, jadi untuk jadi instruktur Zumba itu kita harus kita mengikuti training. Jadi training itu nanti ada kayak di tempat-tempat, misalnya di Bali, di Denpasar. Tapi itu kayak 3 bulan sekali atau 4 bulan seperti itu. Jadi kita ikut training itu 1 hari tapi full dari jam 8 pagi kalau nggak salah sampai jam 6 sore. Jadi itu nanti kita diberikan latihan, nanti ada 4 latihan gitu, 4 gerakan. Jadi ada gerakan merengue, salsa, kumbia sama reggaeton. Nanti kita diajarin pertama jadi kita didatangi dengan ZES, jadi itu Zumba Education Specialist, jadi seperti dosennya guru gitu. Jadi dia yang datang itu kalau di Indonesia ada 4, kalau nggak salah ada 4 ZES. Jadi waktu itu saya diajarkan oleh ZES cowok di hotel, kita tempatnya di hotel, terus diajarin di sana gerakan. Habis itu pertama kita kasih teori dulu sih, habis teori baru gerakan, jadi seperti itu. Setelah kita mengikuti 4 kegiatan itu full sampai sore, baru kita diberikan yang namanya lisensi. Jadi lisensinya itu aktif selama 6 bulan pertama secara free. Tetapi setelah 6 bulan kita wajib untuk bayar lisensi itu 500.000 atau ikutin dolar sih kalau nggak salah, berapa belas ribu itu dolar. Jadi habis itu kita transfer ke zumba.com. Lalu nanti kita diberikan beberapa video, koreonya sama lagunya. Jadi nggak sembarangan untuk yang ngajar Zumba seperti itu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman ternyata jadi instruktur Zumba itu nggak segampang yang kita bayangkan ya. Kita bisa nari, udah bisa jadi instruktur. Ternyata enggak ya. Jadi ada sekolahnya. Istilahnya ada private lesson agar mendapatkan lisensi yang sah. Terus ada informasi juga kalau saya waktu itu yang karena baru pertama itu ada B1, jadi basic 1 training. Lalu nanti kalau kamu mau improve skill, jadi ada basic 2. Terus ada lagi skill yang lain seperti itu kayak gitu. Ada seminarnya juga. Jadi kita misalnya kayak waktu itu saya ikut seminarnya itu kayak ikut gerakannya, jadi diajarin sama orang luar negeri. Jadi nanti kita bayar waktu itu sekitar 400 ribuan.
nanti kita ikutin gerakannya dia, kayak dia kasih lagu, misalnya dia kasih 4 lagu. Nah, ke 4 lagu itu dia ajarin kita, besok kita gerakin, kita dites seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa bawa gerakan dari 4 lagu itu ke kelas, ke gym kayak gitu. Oke. Dia ada kumpulin sertifikat juga. Oke, baik. Berarti tanpa sertifikat, tanpa license, berarti kita nggak bisa ngajar sembarangan ya. Berarti kita istilahnya di sini ada apa ya? Ada hukum pakem yang mengcover Ya. sebagai Zin Zumba tersebut. Jadi kalau ada orang yang istilahnya ngawur ngajar, ngawur mengatakan bahwa dirinya Zin, itu bisa dituntut secara perdata. Ya, jadi bisa dicek apakah kamu punya ID dari ZIN-nya itu. Aha. Gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Kenapa saya awal sekali langsung membahas masalah Zumba tersebut, karena kalau dikulik masalah hidupnya teman saya ini, si Maha ini, saya kenal dari tahun 2000 berapa ya, 2006 ya kalau nggak salah ya. Enggak, 2015. 2015 baru masuk di Gandhi. Oh, 2015. Ya, ini teman saya di salah satu sekolah internasional, bukan internasional ya, sekolah Nasional Plus di Denpasar. Jadi di sana jadi apa sih? Jadi guru apa jadi asisten? Di sana saya jadi laboran asisten di Oh, oke. fisika. Oke, di fisika. Oh, berarti tamatan S2-nya fisika murni. Bukan, S2-nya itu pendidikan IPA, jadi ya sainsnya. Oh, sainsnya. S1-nya S1-nya baru pendidikan fisika. pendidikan fisika. Oke. Ini aslinya Maha dari mana sih sebenarnya? Aslinya sebenarnya Singaraja, tapi Oke. Singaraja kota. Oke, nak beleleng nih, nak Bali, nak beleleng. Nah, boleh. Oke, nak beleleng. Dari Singaraja. Sekarang tinggalnya Denpasar. Ya, di Denpasar. Oke. Sama orang tua? Enggak, kebetulan di sini saya tinggal sendiri, jadi ngekos. Oh, Ya. kos, masih kos. Oke. Maha ini berapa bersaudara? Jadi aku punya saudara 3, tapi Oke. ada dua, tapi kita jadinya adik-adik aku tuh 2 cewek-cewek semua, jadi kita bertiga saudara. Oh, berarti ketiganya cewek. Ketiganya cewek, Bro. Ya, jadi yang belum punya pasangan, bagi yang cowok nyari pasangan bisa Oke, hubungi bisa. saya. Nanti buat kenalan. saya taruh nomornya di deskripsi. Ini sambil dia Nggak bercanda. sambil nah, ini serius ya. Taruh tadi. Oke. Kita lanjut ya ke jenjang pendidikan tadi. Berarti kuliah di Undiksa, tinggal di aslinya memang Singaraja, berarti aman ya. Kenapa sih tertarik sekali dengan IPA atau sains sampai mengambil jurusan tersebut sebagai apa istilahnya pilihan utama Oh, pilihan di di kuliahnya. kuliahnya? Jadi gini ceritanya, sebenarnya kan dulu waktu SMA itu kelas IPA. Nah, dapat kelas IPA, dan SMA-nya waktu itu di SMA 1 Gianyar. Oke. Nah, habis itu dapat kelas IPA. Nah, pas kelas 3 itu kan udah selesai UN tuh mau nyari jurusan kuliah. Nah, kebetulan waktu itu karena sama teman saling saingan, waktu itu dapat jalur PMDK kalau nggak salah kan. Nah, waktu itu nyari PMDK sebenarnya dapatnya ada perawat di Malang. Habis itu karena takut ke Jawa, jauh, pikirannya udah jauh, pasti jauh gitu. Terus akhirnya nggak jadi nyari teman, pak teman udah dapet di sana. Akhirnya coba nyari karena ngeliat mama juga guru kan, mama guru, jadi coba aja di Beleleng gitu, di Undiksa. Terus ternyata coba nyari jurusan yang paling susah gitu, paling susah. Akhirnya dapet yang nyari fisika, pendidikan fisika, tapi yang itu kelas RKBI, itu rintisan kelas bertaraf internasional. Jadi itu, nah kebetulan di sana akhirnya udah dapet. Terus ternyata nggak seperti yang ekspektasi yang aku bayangin kan. Kenapa? Karena ternyata satu kelas waktu itu kita cuma ber9 aja di kelas itu. Jadi Karena kelas unggulan, iya, ya kan? iya. Kalau saya itu kelas buangan, saya anak IPS. Cuman bedanya bisa dibuktikan anak IPS lebih sukses daripada anak IPA dan bahasa. Iya, secara fakta kayak gitu. Iya ya, bener ya. Soalnya gini, ini pengalaman ya. Jadi koreksi kalau saya salah. Teman-teman saya yang di IPA atau bahasa lah ya, sastra, itu kayaknya kalau saya lihat yang saya masuk sekolahnya di Karangasem, itu kayaknya kok sekarang tuh slow aja mereka gitu. Iya, benar. Tak lihat sampai ada yang sering bikin status galau di media sosial. Saya sih nggak terlalu bagus-bagus amat keuangannya, tapi masih bisa survive lah dengan
dengan skill anak-anak IPS yang sangat absurd karena anak IPS itu kebanyakan nakal-nakal ya, nakal-nakal dalam tanda kutip. Nah jadi apakah itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan, saya nggak paham juga. Nah oke, kembali ke untuk membagi apa namanya pekerjaan di sekolah dengan jadi instruktur ini gimana? Nah, jadi kalau kerjanya itu di sekolah kan dari Senin sampai Jumat. Oke. Nah, jadi hari Senin itu kan jam kerjanya dari jam 7.45 sampai jam 4 sore. Iya. Nah, jadi kalau untuk ngajar Zumba di sorenya itu mulainya pasti di gym kalau nggak salah jam setengah 6 atau jam 6. Jadi cuma 1 jam. Nah, tapi biasanya saya dari pulang sekolah itu saya ngajar les dulu sampai jam 6. Dari jam 6 baru ngajar Zumba sampai jam 7-nya gitu. Oke. Kadang ngambil les juga dari jam 7-nya itu. Dari les sampai jam 9 malam. Oke, berarti sangat padat sekali Iya. ya. Kadang pas weekend juga ngambil. Kalau weekend pagi, Sabtunya itu Minggu juga, Minggu pagi. Oke. Berarti nggak pernah pulang ini ke kampung? Kayak jarang, kadang-kadang jarang. aja 2 minggu sekali. Sampai lupa nama orang tua. Enggak juga. Siapa tahu? Ya kan sampai karena tadi bilang weekend juga ngambil les kegiatan kan nggak pernah pulang, berarti mungkin lupa rumah mungkin. Lupa baru sampai di rumah orang tuanya, ini siapa ini digituin sama orang tuanya. Tapi pernah waktu itu sempat mama kan marah-marah gitu, kenapa nggak pernah pulang gitu. Masalahnya sekarang gini ya, ketika rezeki itu datang kita kan nggak bisa nolak gitu. Kalau mau pulang juga kadang sempet kok pulang tapi harus balik lagi besok gitu. Jadi kasih pengertian sih, soalnya gimana dong, dipercaya gitu loh sama teman kan, kadang teman yang kayak ngenalin gitu sama gymnya, ini ada zin ini gitu, bisa ngajar. Ternyata mereka mempercayakan pada kita kan, nggak mungkin kita mengecewakan gitu lah. Jadi kasih pengertian ke orang tua. Oke, ini lumayan bagus ya si tekniknya ya. Jadi sama-sama harus memahami situasi dan kondisi. Ya, cuman kadang-kadang ya saya juga orangnya jarang sekali pulang ke rumah. Setahun mungkin setahun bulan-bulannya itu bisa dihitung lah. Karena saya memang anaknya udah di jalan dari SMA. Udah sangat jauh dari orang tua. Jadi kebiasaan hidup sendiri, mandiri. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di sekolah tadi bilang asisten lab. Nah, tugas nih asisten lab nih, ini kan masalahnya gini. Kalau dari segi keilmuan, ini kan seharusnya jadi guru. Tetapi malah mengambil asisten lab. Ini yang pertama adalah apakah memang milihnya jadi asisten lab atau gimana ini? Itu pilihan atau saya jadi asisten aja ketimbang saya jadi guru, agak repot. Karena guru itu kan administrasinya luar biasa banyaknya. Asisten lab kan cuma bantu-bantu untuk mempersiapkan alat, memberikan praktek, ikut juga, dan menilai murid juga kadang-kadang ikut. Tapi administrasi secara detailnya kan nggak buat. Nah kan gitu. Nah ini gimana tanggapan Oke. Mahan? Jadi sebenarnya baru tamat yudisium dari kampus itu tuh udah coba nyari lamaran kerjaan. Nah lamaran kerjaan ke sekolah-sekolah kan. Tapi waktu itu ada informasi yang dapat ada nih di JMIS kalau dibutuhkan physics lab assistant. Terus coba deh, daripada maksudnya pengen coba kerja juga pertama kan. Terus akhirnya coba di interview, ngadain praktikum sama ada orang India, kebetulan waktu interview ternyata dapat. Dan waktu itu setelah interview 2 jamnya itu langsung ditelepon dapat kan. Nah terus kenapa akhirnya bisa terus sampai sekarang jadi lab, itu karena pertama sempat kok waktu itu nyari guru, tapi mikir lagi kan kenapa akhirnya betah banget di JMAS. Pertama mungkin lingkungan ya, teman-temannya asik. Terus di lab juga aku tetap masih belajar fisika sesuai dengan bidang S1ku gitu kan, jadi nggak melenceng. Terus kalau mau jadi guru pun, kalau waktu itu saya dapat ngelamar di salah satu sekolah itu kebetulan dicari guru sains tapi kelas 4 SD. Jadi pikiran saya kalau ngajar maksudnya itu kan emang sih ngajar sains tapi itu jadinya mengglobal ya nggak sih, bukan fisika. Ngerti. Nah jadi mikir lagi kayaknya lebih mending deh di JMIS dulu gitu. Kenapa? Karena masih ngajar anak-anak senior yang memang lebih ke fisika. Walaupun maksudnya nggak jadi guru gitu. Nah jadi kalau di lab itu kebetulan saya di sana
merancang praktikal, jadi praktikum. Jadi dari grade 6 itu grade 6 biasanya sains itu gabung sama ada juga mem biologi gitu. Itu gabung dari grade 6 sampai grade 12. Jadi itu merancang atau enggak kita sebenarnya juga ngajarin gitu. Jadi kalau misalnya saya di sana saya dikasihin praktikum, jadi guru teorinya itu nggak ikut ngajar, jadi aku juga ikut ngajar. Kayak gimana sih kalian baca dulu teorinya, lalu kalian apa yang kalian bisa lakukan seperti itu. Jadi kalaupun misalnya studennya di sana nggak tahu, Miss kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa lampunya nyala, kenapa harus rangkaian seperti ini, kita juga wajib misalnya menjelaskan karena kita juga harus tahu teorinya kayak gitu. Jadi kalau untuk jadi guru mungkin saya masih cari peluang dulu ya gitu. Kalau misalnya kalau bisa sih yang seperti basic dari S1-nya gitu. Atau enggak mungkin nanti ya pokoknya betah lah masih di sini di JMIS. Oke. Nah, karena tadi bilang Miss berarti harus pakai bahasa Inggris nggak di sekolah? Iya, bilingual. Wajib? Enggak sih bilingual. Oh, bilingual. Iya. Nah, jadi kalau yang tahu itu bilingual itu berarti mengikuti bahasa ibu di mana negara itu dipijak, berarti bahasa ibunya juga harus dipelajari. Betul. Nah, jadi mungkin kalau saya tangkap dari pembicara kalimatnya Maha ini tadi, di sekolah plus ini apa istilah enaknya bilang sekolah nasional plus enggak juga SPK. oh ya SPK ya panggilannya sekolah apa SPK ya? Aduh saya lupa SPK. yang tahu coba tulis di komen ya saya lupa. Berarti sekolah-sekolah seperti ini sekolah spesial saya anggap ya spesial seperti ini selain menggunakan bahasa Inggris berarti lab sangat lengkap ya karena tadi dibilang praktikumnya lumayan Ya, jadi gampang grade. jadi Setiap kelas. Oke. Nah, pakai bahasa Inggris juga. Kadang-kadang. Iya. Ya, pakai bahasa Indonesia kadang-kadang. Berarti perhitungannya mengambil di sekolah tersebut karena satu tetap bisa jadi guru. Iya, karena Kedua, tugas guru tidak dibebani semua. Iya, karena di sana juga saya kebetulan juga jadi guru UN, ujian nasionalnya. Jadi Oke. misalnya kayak kemarin kan semester ini tuh mau menjelang-jelang UN nih. Jadi kebetulan setiap hari Kamis after school, jadi Ya. sekitar jam 2:30 Ya. itu siswa yang kelas 9 maupun kelas 12 yang kelas 12 milih fisika, saya ngajar. Oke. Nah, jadi untuk yang kelas 9 itu kan kelas 9-nya sains tuh. IPA, jadi ada biologi, chemistry sama fisik. Oke. Jadi misalnya minggu ini fisiknya saya yang ngajar. Minggu depannya chemistry-nya nanti ada 2 minggunya lagi ada yang bio Oh, gitu. berarti satu departemen itu tidak sendiri jadi asisten. Bukan gitu, untuk UN-nya aja. Oh, untuk UN-nya Iya, aja. untuk Oke, di oke. kita Karena kan mereka pasti campur masih Ya, sainsnya ya, ya. gitu, untuk Oke. kelas. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan, kalau sudah bekerja di sana pasti dapat fee, gaji, uang. Ini saya tidak mau menanyakan nominal, rentan aja. Kalau pengalaman saya di SD, SMP ya, mohon maaf ini kepada siapapun yang menonton ini, jangan tersinggung. Karena saya waktu ngajar di SD, SMP, 3 bulan digaji, itu nominalnya di bawah 1 juta. 3 bulan baru digaji. Di bawah 1 juta lah. Rentannya di bawah 1 juta, di atas 200.000. Itu 3 bulan baru dapatnya. Sedangkan kalau tinggal di Denpasar dengan gaji di bawah 1 juta itu sangat Iya, sangat di bawah sekali. Ya apalagi kita nggak tinggal di rumah sendiri, umpamanya kita ngekos itu nggak worth it sekali, nggak kita nggak bagus sekali. Nah kalau di sekolah-sekolah seperti itu, sekolah tempatnya Maha kerja ini, kalau saya anggap rentannya ini UMR masuk. masuk. Tapi lebih dari UMR. Oh lebih dari UMR, lebih bro. Lebih. Jadi menurut saya ya, maksudnya bilang dah nggak usah muna gitu. Ya. Kalau mungkin perjalanan saya tuh sedikit lebih gampang dari yang guru. Maksudnya guru Oke. yang teman-teman saya yang ngajarnya honor, minta maaf kayak seperti itu kan. Jadi kalau saya mungkin karena pertama menurut saya pekerjaan saya itu ngajar di praktikum itu paling nggak 1 hari itu bisa 2 praktikum aja maksimal. Oke. 2 atau 3 lah ya. Jamnya sama 45 menit sampai 1 Iya, jam. 45 menit atau sampai 1 jam. Dan kadang kalau misalnya gurunya yang
Guru teori sebenarnya. sebenarnya itu ngajar teori. Ya. Jadi saya masih nggak dapat jam untuk praktikum. Ngerti nggak Berarti sih? Jadi kita kadang siap di seminggu- standby aja kalau Iya, dia ke lab baru kita. Iya, kadang seminggu nggak ada praktikum. Jadi dalam 1 minggu tuh kadang bisa sangat santai gitu di sekolah. Tapi kayak gitu dah maksudnya. Jadi kalau yang lain, kalau dibanding kadang kayak teman saya nih ada di sekolah yang lagi satu gitu kan, dia juga sama tapi dia sainsnya. Dia menghandle 3 lab. 3 lab. Terus tapi karena dia tinggal di bilang daerah-daerah sana, daerah-daerah Gianyar itu. Ya. Jadi orang-orang yang di lingkungannya itu malah ngomong gini, kenapa sih kamu nggak nyari sekolah negeri? Kan tamatan guru. Ya. Kenapa harus laboran? Anak SMA aja bisa. Ya. Karena mereka nggak paham. Karena padahal teman saya itu benar aslinya tamatan fisika ternyata, tapi dia harus menghandle 3 lab gitu, chemistry, biologi juga gitu. Jadi mereka yang orang-orang yang kayak gitu yang dia sampaikan pada saya, masa anak SMA aja bisa gitu. Oke. Nah, ini Susah. yang sering saya ajak berbagi sama teman-teman ya. Karena di pikiran kita, di pikiran orang-orang awam terpatri itu kalau jurusan olahraga berarti bisa semua olahraga. Kalau jurusan ini seperti IPA berarti semua bisa IPA. Terus yang kedua yang terpatri adalah guru atau jadi PNS itu pokoknya paling top. Nah, kalau saya dari dulu memang tidak pernah suka nyari pegawai negeri sipil. Gimana kalau Maha nih? Maha ada keinginan nggak mencari PNS? Ini pertanyaan menjebak ini. Karena saya terus terang aja. Dulu, oke, orang tua saya PNS. Keduanya, satu jadi guru, satu di dinas kehutanan. Jabatannya lumayan tinggi. Tetapi anak-anaknya saya berdua, saya dan kakak saya cowok-cowok, memang kakak saya yang sangat tertarik menjadi pegawai negeri sipil. Saya enggak pernah tertarik. Kenapa? Karena dari kecil saya belajar yang namanya wirausaha dari kecil. Berbelajar wirausaha karena ibu saya kerja, bapak saya kerja, saya dititipkan di orang tua asuh. Nah, jadi saya ngikut nenek angkat saya itu bekerja, jualan segala macam. Jadi dari kecil saya dididik seperti itu. Secara tidak langsung loh ya. Nah, ini apakah Maha ada keinginan karena keinginan menjadi seorang PNS pegawai negeri sipil atau kan akan terus menjadi seorang Zumba ini? Karena kalau ini kan spesialis masalahnya ya. Kalau Zumba itu kan spesialis. Kalau spesialis itu bayarannya ya kita nentuin. Ya kan? Benar kan? Mau 100.000 per sekali pertemuan, 100.000. Sampai 100.000. Nah, kan itu istilahnya 100.000 per satu orang yang datang. Itu kan tergantung kita. Karena kita punya lisensinya, kita berhak menentukan seperti apa bayaran kita. Sama seperti saya mengajar sepak bola. Kalau mau segini harganya, saya ajar. Yang kamu dapatkan bisa dilihat checklist saya berapa ada di pemain sepak bola yang jadi karena tim saya. Nah, kayak gitu. Ya, kalau Maha gimana nih? Jadi dulu sempat kayak gitu pikirannya. Karena yang mana nih? Yang sempat yang mana nih? Yang nggak milih PNS. Oke. Nah, berwirausaha ya. Karena pertama jadi zin, terus jam waktunya banyak nih. Lumayan juga. Waktu ini juga dapat waktu ngisi di resort, Trans Resort, itu dapat 1 hari 1 juta. Oke. Dan itu cuma 5 lagu ngisinya. Ya. Biasanya kan saya 1 jam itu 14 lagu. Ya. Itu cuma 5 lagu. Lumayan kan, bersyukur dong dapat uang segitu kan. Ya. Jadi berpikir bakalan pokoknya buat apa sih nyari PNS gitu. Oke. Tetapi setelah kejadian yang sekarang menimpa kita semua, wabah corona itu, COVID-19, jadi berpikir ulang. Berpikir ulang. Kenapa? Karena pertama job ngajar les juga saya berkurang. Job ngajar Zumba pun berkurang karena sekarang Zumba saya gerak kayak lingkungan ibu-ibu yang berkerumunan tuh udah nggak boleh. Harus jaga jarak kan. Nah, jadi aerobik nggak ada, Zumba nggak ada gitu. Jadi udah nggak ada pemasukan nih di akunya gitu. Saya berpikir lagi, ternyata makin lama apalagi saya seorang perempuan yang nantinya akan jadi ibu rumah tangga. Maksudnya jadi ibu dari anak-anak yang harus punya waktu lebih dengan keluarga. Jadi berpikir sepertinya harus, kalau saya ya harus mencari pegawai negeri sipil.
apalagi kalau misalnya nanti saya dapat PNS misalnya karena guru kan bidangnya, itu kan kalau di sekolah negeri sampai jam 2. Ya. Nah, jadi ada dari setelah jam 2 itu sampai malamnya ada waktu buat anak-anak. Dan uangnya juga maksudnya flat gitu. Emang sih kalau jadi PNS kan nggak up ya, nggak Ya, gitu, ya. nggak kayak orang Kecuali bilang, kita apa istilahnya naik gininya. naik pangkat. Pangkatnya. Gitu. Tapi nah seperti contoh sekarang di wabah COVID-nya ini, seperti ibu saya kan gajinya tetap dapat, cuman Ya. insentifnya yang dikurangi. Oke. Jadi sama itu karena mungkin saya perempuan, jadi saya berpikir kalau saya sekarang cenderung ingin berjuang untuk cari PNS. Oke, tadi bilang karena ibunya saya guru, berarti ibunya guru. Iya, guru Apakah SD. ada pengaruh dari orang tua untuk seperti itu? Karena saya terus terang sekali dari bapak dan ibu, wah gontok saya terus jadi pegawai negeri sipil, gimana pun caranya. Nah masalahnya saya otaknya kaku, saya tidak pernah. Saya punya prinsip satu, kalau saya mau melakukan hal tersebut sebelum saya capai, saya tidak akan menyerah. Nah kalau Maha gimana? Apakah ada dari orang tua yang membuat seperti itu? Karena awalnya kan bilang tadi lebih besar sekali sebelum COVID ya, Iya. lebih besar sekali pemasukan di sana. Tetapi pasti ada dilema karena dorongan dari orang tua ingin menjadi anaknya lebih aman lagi kan, kayak seperti itu. Nah ini pendapat Maha gimana nih? Apakah memang ada dorongan dari orang tua seperti itu? Apakah karena terpaksa harus melakukan, bukan terpaksa sih, mencari aman untuk Iya. memilih PNS? Nah, jadi tahun lalu mama kan nyuruh terus kayak mewanti-wanti kan. Kebakalan terus di sekolah ini, sekolah Ya, puskes ya. ini gitu. Bukan sih, maksudnya emang sih penghasilannya kan nggak kecil. Iya betul. Tapi kalau bisa mumpung umur masih segini, kenapa nggak cari PNS kayak mama gitu. Terus lagi kadang saya gitu juga kaku gitu, enggak, udah enak di sana gitu. Terus lama kelamaan terus saya didorong, coba dengerin dulu kata-kata mama gitu, dia bilang. Apalagi kamu perempuan, dia ceritain dah biar kayak mama, maksudnya jadi karena mama kan ngajar guru SD nih, Ya. sampai jam 2, setengah 2. Oke. Dari setelah jam 2 tuh dia di rumah bisa olahraga, bisa ngurus kita semua. Bisa Karena, melakukan ya, hal yang lebih yang lain lagi. ya apalagi waktu itu mama ngurus saya sama adik-adik ketiganya. Jadi dia benar-benar ada waktu buat kita bertiga gitu. Jadi mikir lagi karena dorongan Oke. ibu. Nah jadi kembali lagi ya teman-teman ya, itu keputusan masing-masing ya. Jadi selama podcast ini kalian tonton, silahkan pilah yang mana yang baik menurut kalian, yang mana harus kalian tidak ikuti. Jadi jangan pure, jangan 100% diambil, wah ini nggak bagus nih, oh ini jelek nih, enggak. Kita berdiskusi seperti ini artinya agar ada positif, ada negatif. Ya. Nah, itu bisa diambil. Nah, oh ya dari tadi saya ngomong sama dia, ini Maha udah punya pacar belum? Udah punya? Udah. Oke. Udah izin pacarnya masuk podcast ini? Nanti izin. Oh, nanti izinnya. Aduh. Pacarnya dari mana aslinya? Asalnya? Asalnya sebenarnya Gianyar, Tulikup. Tapi udah punya dari kecil di Denpasar, di Glogor Cari. Oke. Jadi orang tuanya di sana beli rumah dan membanjar di sana. Oke. Tuh, jadi di Gianyar cuma udah selesai membanjar. Cuma kalau ada jalan pulang ke sana. Gitu. Guru juga pacarnya? Bukan. Bukan. Dia di cruise. Kapal Oh, kapal pesiar, Bro. Ini penghasilannya dolar. Tapi sekarang Iya. percuma ya ngomongin dolar segala macam selama COVID ini. Nah, ngomong-ngomong soal COVID nih, soal corona ini, banyak sekali sekarang kerancuan selama yang saya Maha dulu ngikut stay at home nggak? Maksudnya full stay at Ya. home? Enggak. Nggak, Nggak. nggak sama sekali. Maksudnya berarti hanya membatasi keluar aja. Berarti nggak 100% di rumah. Keluar sebentar, kembali lagi. Iya, Nah, kayak gitu. Ada kan ada pekerjaan ya. Karena ada sesuatu yang harus dikerjakan Nah. di luar. Jadi kalau menurut pendapat Maha nih, ini pendapat ya, ini opini ya. Jadi opini itu ya menurut dia benar karena ada hal yang harus dia lakukan. Menurut Maha ini stay at home ini wajib nggak dilakukan untuk pencegahan corona ini? Kalau saya nggak setuju ya. Oh, berarti Iya, kurang setuju. setuju. Kenapa? Pertama, karena ini kan kalau wabah COVID ini
lebih menyerang imun kan, Ya, betul. imun kesehatan seperti Ya. itu. Nah, jadi kalau orang yang sudah misalnya imunnya menurun itu gampang banget penyakit masuk kan, Ya. virus itu masuk. Nah, jadi kalau misalnya saya yang tipe-tipe saya yang suka olahraga, yang suka keluar, Oke. walaupun misalnya keluar cuman kayak apa sih, kayak Pelesiran sedikit ya? selisihan kayak jogging sedikit atau enggak ke pantai jalan-jalan Ya. gitu. Itu tuh sebenarnya udah buat imun meningkat kalau menurut saya. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau malah kayak stay at home terus-menerus, itu malah Stres. apa-apa stres gitu, Oke. ngapa-ngapain tuh susah, ngapa-ngapain tuh bingung, ngapain ya, kayak gitu. Daripada mau tiduran. Well, emang sih kita kan ada menganjurkan workout di rumah. Ya, ya, ya. Tapi nggak gimana sih, kayak nggak seru mungkin karena kebiasaan di luar kan. Kalau misalnya zumba apalagi sama teman-teman, musiknya gede kayak gitu, suaranya kayak Oke. gitu. Jadi menurut saya kurang setuju. Oke, berarti tetap pergi sendiri, tidak melakukan aktivitas Iya. berkelompok, Iya. tetapi paling sejam 2 jam. Mm-mm, Oke. tetap Nah, menjaga jadi itu jarak. pendapatnya Maha tentang stay at home. Maha kurang setuju ya. Iya, Kurang setuju karena benar sekali ya. Kalau waktu S2 saya di Udayana ngambil di jurusan fisio. Jadi sistem imun itu akan menurun jika kalian stres, kalian marah, imun akan turun. Stres turun. Terlalu sedih, imun akan turun. Immunity ini atau kekebalan tubuh ini sangat gampang sekali drop. Jadi Putusin pacar. ya, itu udah sedih berlebihan itu akan menurunkan imun Anda. Jadi Anda harus memahami diri Anda dulu sebelum Anda mengikuti anjuran ABCD. Kalau saya juga pertama bulan-bulan pertama ya corona masuk itu saya stay at home 3 minggu. Saya ngurusin sampai berewok ini rambut panjang nih rambut saya tak biarin. Kalau Ngurusin makan gimana? masa di rumah. Oh, masa di rumah. Berarti kan Tapi yang belanja istri. enggak, kalau belanja kan kita ada jam-jam belanja kan, dikasih waktu jam-jam belanja gitu dari yang waktu masih ketat sekali itu kan, dikasih waktu dari jam 5 pagi dini hari sampai jam 7 pagi. Pasar langsung tutup kan, sepi sekali dulu. Nah, kita stok makanan kayak fast food yang bisa dimasak langsung, ya telur kayak gitu kita stok. Terus saya ngembang biakin anjing-anjing saya sampai beranak. Saya ada anjing-anjing liar itu datang ke rumah saya kasih makan biar beramai aja di rumah. Ya, sampai sekarang ada 7 apa 8 sampai 10 ekor anjing di rumah. Nah, saya melakukan kegiatan itu ternyata 3 minggu itu mulailah sakit. Saya punya sakit paru-paru muncul kembali. Ini saya sampai istilahnya check up ke dokter. Ternyata dibilang Anda terlalu stres. Ini benar yang Maha bilang, kalau diam di rumah terlalu lama stres juga. Karena stres itu kita nggak bisa tahu. Kita sendiri nggak tahu kita stres. Sama kayak orang gila kalau ditanya gila nggak akan bilang gila. Sama, wah kamu udah stres tuh Sur. Nggak mungkin. Saya bilang, mana saya stres, saya santai kok. Nah, stres itu seperti itu. Tidak akan bisa kita rasakan, tetapi tubuh yang memberitahu. Nah, itu. Terus yang kedua nih, masalah COVID ini. Kalau setahu saya, selama saya COVID ini terjadi, saya akhirnya lagi penyakit. Saya nggak suka baca ya, tapi akhir-akhir ini saya sering baca buku-buku yang berbeda-beda. Ternyata COVID ini sama percis, mirip dengan virus Spanyol namanya. Menyerang hidung, menyerang tenggorokan, menyerang alat pernapasan, ciri-cirinya pun sama Maha. Ini biar informasi sedikit. Saya takutnya karena kemarin ada selebaran mengatakan entah itu hoax atau itu real, bahwa virus ini tidak akan pernah hilang. Nah, menurut pendapat Maha nih gimana nih, jika seandainya virus ini memang tidak akan bisa hilang, apakah kita akan tetap melakukan hal seperti itu sampai berapa lama sih bisanya? Atau kita normal kembali seperti yang Maha bilang tadi, karena dia ini kan instruktur olahraga juga, walaupun basicnya bukan olahragawan, ya kan? Tetapi pasti kan mempelajari hal seperti itu kan. Nah, gimana menurut pandangan Maha pribadi nih? Jika benar virus ini akan tidak pernah bisa hilang, walaupun ada wacana vaksinasi itu adalah final dari virus ini, gimana sih pendapat seorang Maha? Jadi kalau aku
Menurut aku ya kalau COVID ini memang tidak akan, maksudnya tidak segera berakhir Ya. cepat. Karena pertama di ilmu kedokteran kan pasti harus kalau ada penyakit harus ada obatnya. Ya. Kan udah terbiasa seperti itu. Nah, sampai sekarang kita diajarkan untuk mencegah COVID. Oke. Ya kan? Ngerti, Jadi ngerti. belum ada obatnya. Jadi menurut saya selama ini kita harus berdampingan sama COVID, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi misalnya kemana-mana masih jaga jarak, masih tetap pakai masker, cuci tangan. Jadi apa-apa tuh harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi bukan membatasi kegiatan gitu. Jadi kita masih memperhatikan protokol kesehatan. Oke, ya ya. Nah, ini kita kesini nih orang pakai masker ya, tapi kalau kita pakai masker ngomong gini, ini soundnya nggak akan kedengeran. Kita juga udah atur jarak. Jadi protokol kesehatan juga kita perhatikan sekali seperti yang Maha bilang tadi. Jadi saya sangat setuju yang tadi ya. Jadi ya kita normal lah. Tetapi bagusnya dari COVID ini adalah saya ambil positifnya ya. Selama saya menjalani masalah COVID ini, kita akhirnya sering cuci tangan. Iya. Padahal itu basic sekali untuk menjaga kebersihan. Cuci tangan, pakai sabun, pakai apa namanya? Hand sanitizer. Oke, susah sekali, nanti saya tulis aja dah. Hand sanitizer itu untuk pas saat kita tidak menemukan sumber air untuk mencuci tangan. Habis itu untuk debu, sebenarnya kita udah dulu pakai masker, sekarang lebih diprotek lagi. Habis itu kita lebih bersih lagi. Nah, itu positifnya. Nah, negatifnya adalah jika kalian memiliki penyakit bawaan, ini akan bisa menjadi fatal. Nah, seperti itu. Benar ya? Oke, kembali lagi di Ngusik, Ngobrol Itu Asik, masih dengan Mahadewi. Siapa tadi namanya? Mahadewi, Maha. Maha, oke. Karena di Facebooknya namanya Mahadewi Luna, sampai saya ngomong Mahadewi Luna tadi. Oke, nah sekarang di segmen kedua ini saya akan memberikan pertanyaan, Maha yang jawab. Oke, jawab cepat loh ya. Oke. Ya, saya ambil posisi dulu. Oke, pertanyaan pertama ya. Pilih guru atau instruktur Zumba? Guru. Guru. Kenapa? Karena guru akan selamanya gitu. Kenapa? Guru itu pertama, aku bangga jadi guru karena guru memberikan contoh dan mentransfer ilmu kepada studennya, kepada siswanya. Dimana jadi siswa bisa belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke. Oke, yang kedua, ayah apa ibu? Ibu. Ibu. Ya. Oke. Ketiga, keluarga apa pacar? Keluarga. Keluarga. Berarti pacar nggak penting. Pacar nomor 2. Oh, nomor 2. Jadi pacarnya Maha nomor 2 katanya. Jadi keluarganya nomor 1. Ini pertanyaan menjebak ya. Oke. Oh ya, pacarnya masih di cruise. Masih. Apa berlabuh? Di cruise tapi nggak berlabuh, nggak kerja. Berarti tetap kapal berlayar. Tetap berlayar. Tapi enggak ada tamunya, Iya. enggak handle. Oke. Oke, next pertanyaan berikutnya, pacar apa teman? Ini Teman. teman. Ya. Lagi pacarnya Maha nomor 2 kan ya, teman nomor 1. Iya. Oke, selamatlah kau teman-temannya Maha. Habis ini kalau bilang tadi pacar, kemungkinan langsung di-delete semua teman-teman. Oke, tanya berikutnya ya. Menjadi ibu yang baik, apa yang menjadi ibu yang perhatian? Ibu yang baik. Ibu yang baik, Ya. berarti nggak akan perhatian. Nggak, kalau baik itu pasti ada perhatiannya. Belum tentu. Kenapa gitu? Kalau ibu yang perhatian itu pasti baik. Kalau menurut saya, Kok bisa? kalau dia perhatian sekali kan berarti orangnya baik. Oh gitu ya. Tapi kalau saya lebih milih ibu yang baik. Oke. Lagi persepsi ya. Iya. Nah, terus berikutnya milih kuliah apa kerja? Kuliah. Kuliah lagi. Jadi kalau ada kesempatan untuk lanjut ke S3, ambil S3 Maunya. maunya. Sambil bekerja atau meninggalkan pekerjaan? Kalau bisa sambil bekerja. Tapi kalau ketika masih ada kesempatan, ya lebih baik kuliah dulu gitu. Oke. Oh, berarti kalau Maha ngambil kuliah S3-nya, kalau di Bali ada S3-nya untuk jurusannya Maha nggak? Nggak ada, lebih ke pendidikannya. Oh, berarti nggak linear ya? Kurang linear ya. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini terakhir nih. Karena tadi ngomongin PNS, saya ambil PNS.
menjadi pegawai negeri sipil apa wirausaha? PNS. PNS. Iya. Karena udah tadi bilang ya, kecuan bro, cuan. Duitnya udah pasti. Padahal kalau wirausaha Sebenarnya lebih tinggi dari lebih PNS. tinggi dari PNS. Iya. Kalau berhasil. Nah, Jadi yang misalnya kalau saya PNS ya biarin aja nanti suami yang wirausaha. Oh, gitu. Jadi kan visioner rupanya ya. Jadi kalau dia PNS, jadi kalau uang kurang dari PNS ngambil dari suami. Oke, gitu. oke. Harus. Patut dicontoh. Jadi buat rekan-rekan yang cari orang wirausaha, Iya. kamu kerja. Ini visioner otaknya ini. Oke, oke. Iya, jadi kayak pas lagi Covid ini kan pacar maksudnya di sana udah nggak ada tamu, nggak ada handle apa. Jadi mikir kalau misalnya sama-sama wirausaha kayak apalagi saya gitu. Ya misalnya cuma dagang apa kayak Zumba misalnya kayak gitu. Sekarang saya Zumba cuma instruktur dan Iya. suami sama-sama kita nggak ada masukan dong. Oke, Gitu. betul Jadi masuk mikir, masuk akal. Oh, nah ya berarti ini karena tadi ngomongin pekerjaan di kapal pesiar ya. Jadi kalau kapalnya itu tetap berjalan, itu pacarnya tetap digaji atau gimana? pertama waktu kan awal Setahunya Maha ya, setahunya Maha ya. pertengahan Covid kita baru tahu kan Maret nih. Hmm, Nah, Maret sampai April itu masih digaji. Masih digaji. Tapi dipotong 32%. Oke, yang penting kan masih ada masukan ya. Nah, sekarang seharusnya kan kemarin berapa Mei? Kemarin akhir April itu harusnya udah dipulangin. Hmm, Di sana cruise-nya beberapa yang gini, tetapi ternyata beberapa nggak dipulangin sekitar 100 orang karena di situ masih jauh mungkin karena masih di Amerika kan, jadi harus kayak bayar visa lah, bayar apa transport buat pulang Ya, betul. kayak gitu. Jadi kan mungkin dari pihak perusahaannya juga nggak mau rugi karena Ya. tamu udah nggak ada gitu. Nah sekarang baru bulan ini Mei udah nggak digaji lagi, Nggak jadi digaji nunggu lagi. pulang balik ke sini aja. nunggu pulang sendiri dijemput oleh negara atau gimana? Di agennya. Oh, dari agen. Agennya, Oke. Ya, tapi sampai sini katanya bakalan di apa sih isolasi dulu 2 Ya, minggu. betul. Nah, pasti itu ya karena beberapa murid-murid saya dulu waktu di sekolah nasional juga yang ada di Jepang segala macam kemarin pulang semua diisolasi 14 hari, 14 hari baru di rapid test, habis itu di swab test. Kalau udah negatif boleh silakan pulang. Nah, seperti itu. Oke lah Maha. Terima kasih sudah mau datang di acara saya, berbincang-bincang sama saya. Walaupun perbincangan kita mungkin tidak istilahnya kita random yang ngomongnya, tetapi mudah-mudahan ada hal yang menarik yang bisa kalian tangkap dari pembicaraan saya sama Maha hari ini. Oke. Nah, sekian dulu acara musik ngobrol itu asik dengan Maha Dewi. Maha Dewi, ini yang titelnya S2 tetapi mengajar Zumba, yang lebih terkenal di Zumbanya. Nah, itu tadi perbincangan kami pagi ini. Jadi jangan lupa nanti di komen, share, kalau berkenan silahkan di subscribe juga karena musik ini akan terus berlanjut dan mudah-mudahan selalu menginspirasi dari setiap perbincangan kami, saya dan narasumber saya. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di musik selanjutnya. Bye.